Oke. Lahir sebagai manusia sangat sulit sekali. Kenapa di dunia masih malah bertambah penduduknya gitu? Karena masih banyak keinginannya untuk lahir di alam manusia. Satu, sebenarnya kalau kita mau membandingkan banyaknya jumlah manusia di dunia ini, masih jauh lebih banyak di alam binatang. Betul ya, ini yang kelihatan saja. Alam binatang itu ada alam yang tanpa kaki, kelompok ular, dan lain-lain. Lalu ada yang berkaki dua, kelompok unggas, burung, jenisnya pun juga banyak, dan lain-lain. Lalu ada yang berkaki empat, kelompok mamalia, ya sapi, ya reptil juga termasuk, ya, dan lain-lain. Ini juga tidak kalah banyaknya sebenarnya. Dan yang terakhir itu kelompok yang berkaki banyak. Ini bisa serangga dan lain-lain. Semut dan lain-lain. Coba, satu rumah biasanya ada berapa jumlah keluarga rata-rata? 5, bisa 12 juga ya. Nah, tapi kalau satu rumah itu ada satu rumah semut, Ibu Bapak pernah menghitung jumlah semutnya ada berapa? Banyak sekali. Kelahiran di alam rendah sangat banyak, Ibu Bapak. Sangat besar. Kita ini melihat jumlah penduduk manusia ini banyak, itu hanya secara penghitungan kasat mata kelihatannya. Dan memang, tetapi sekalipun banyak, masih lebih banyak potensi kelahiran di alam-alam rendah dibandingkan di alam manusia. Begitu. Kita kalau mau melihat itu semut di satu rumah, ya. Belum nanti di rumah tetangganya, rumah-rumah yang lainnya, dan binatang-binatang jenis lainnya juga, yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata kasar, ya begitu. Termasuk binatang-binatang buas di hutan dan lain sebagainya. Itu pun juga masih lebih banyak dibandingkan kelahiran di alam manusia. Yang jumlahnya berapa sih jumlah manusia sekarang di dunia ini? Nah, tidak kalah. Masih lebih sedikit kelahirannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk di alam binatang. Ini baru di alam binatang, Ibu Bapak. Belum di alam peta. Kalau alam peta mungkin Ibu Bapak hanya sebagian orang yang bisa melihat. Tapi kalau yang benar-benar mengetahui, sangat-sangat banyak. Bahkan di dalam satu ruangan pun bersesakan makhluk-makhluk yang sangat menderita karena kemelekatannya. Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa satu jengkal tanah ini tidak ada yang tidak pernah menjadi kuburan, pekuburan, artinya pernah ditinggali oleh orang mati. Orang yang sudah mati, makhluk-makhluk yang sudah mengalami kematian. Dan mereka masih melekati ya, tempat-tempat pepohonan dan lain sebagainya yang pernah dianggap sebagai tempat tinggal mereka. Begitu sangat berdesak-desakan, terhimpit di alam penderitaan itu. Dan ini jauh lebih banyak dibandingkan alam manusia. Belum lagi makhluk alam asura, alam niraya, yang masing-masing punya level tingkatan. Yang di sana kelahirannya juga intensitasnya sangat cepat dan banyak. Bahkan kalau di alam manusia itu kenapa dikatakan sulit? Karena alam manusia ini alam di mana makhluk-makhluk masih bisa melihat dhamma dengan jelas. Dan di sini ada potensi manusia itu bisa mengenyam aspek-aspek perasaan, 3 jenis perasaan tadi, menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral.
Kalau di alam dewa apa yang dirasakan? Bahagia terus, Ibu Bapak. Jana, di alam Brahma tenang terus. Di alam peta Asura Niraya menderita terus. Intensitas penderitaannya itu sangat-sangat tinggi. Di alam Niraya itu bahkan dikatakan tidak pernah merasakan kebahagiaan. Sama sekali. Di alam binatang yang kita lihat, binatang itu pekerjaannya, kesibukannya adalah makan, tidur, buang air besar, buang air kecil gitu ya. Kalau punya peliharaan di rumah anjing, kucing kan pekerjaannya begitu ya. Nah, mereka ini dicengkram oleh moha, ketakutan dan kekhawatiran juga. Kalau yang binatang peliharaan takut ditinggal oleh majikannya, ownernya itu. Takut mereka itu. Kekhawatirannya tinggi jadi alam binatang. Jangan dikira, wah enak ya jadi anjing, hanya makanan sudah disediakan, tidur tempat tidurnya dibelikan kasur yang baik, misalkan gitu. Dirawat oleh orang kaya, padahal mereka hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Alam binatang, moha. Lahir di sana karena moha. Demikian juga alam asura yang tadi dikatakan. Alam yang diliputi ketakutan, tidak berani akan kehilangan. Ya, asura. Alam peta karena kemelekatan tadi, upadana tadi, yang membawa ke alam situ. Kalau alam dewa, lahir di alam dewa gampang Ibu Bapak, mudah. Betul. Mau di alam Catu Maharajika, Tusita, Yama, Tawatimsa, sampai pada Paranimita Wasawati bisa dicapai dengan sangat mudah. Yang penting Ibu Bapak praktik dana, praktik sila, lahir di alam dewa mudah. Ya, kalau di alam Brahma harus praktik bawana, samadhi tepatnya. Mencapai jana, kualitas tataran jana. Nah, kalau di alam manusia itu minimal punya panya. Harus punya kebijaksanaan. Maka dikatakan lahir di alam manusia itu sulit sebenarnya. Jadi bukan karena masalah banyaknya penduduknya ini. Ini jauh masih lebih sedikit kalau kita bandingkan kelahiran di alam peta, asura, tiracana, dan lain-lain. Sementara di alam dewa saja, itu Tawatimsa yang satu istana Wejayanta itu sudah penduduknya 3 juta sekian tadi ya. Padahal istananya banyak. Ya. Dan ini berbondong-bondong kelahiran di alam dewa, memilih. Catu Maharajika ada 4 raja dewa. Mereka bisa lahir dalam 4 jenis. Ya. Ada Raja Dewa Dastarata. Ini raja dewanya para Gandhaba atau Gandharwa. Kalau Ibu Bapak pernah dengar istilah orang Jawa bilang gendruwo. Ya. Jadi makhluk gendruwo itu bukan notabene dia lahirnya di alam rendah, tapi itu Dewa Catu Maharajika. Ada itu kisah di dalam Petawatu juga. Ya. Lalu ada Raja Dewa Wirupaka, penguasa wilayah selatan. Ya. Wirupaka, ini rajanya para Kumbanda. Kalau Dastarata tadi Gandharwa ya, Gandhaba, penguasa wilayah timur. Lalu ada Raja Dewa Wirulaka. Ada Wirupaka, ada Wirulaka, penguasa wilayah barat. Raja dewanya para naga, makhluk-makhluk lahir jadi naga bisa banyak. Ya. Dan di sana juga bisa potensi kelahiran sebagai makhluk naga. Apakah mudah jadi alam dewa naga? Mudah. Ada kemelekatan sedikit, ada kebajikan sedikit bisa lahir di sana. Ada kisah kelahiran naga Erakapata. Ya, yang lahir di sana itu karena sebenarnya kehidupan lampaunya pernah menjadi biku, tapi karena melekat akan kesalahan kecilnya yang pernah dilakukan, ya, Pacitya sebenarnya, tapi itu dilekati, meninggal jadi makhluk naga yang menjaga sungai Gangga.
Ya, itu. Jadi kelahiran di alam naga, ada alam dewa Wirulaka. Dan naga ya banyak, ya makhluk alam dewa naga banyak. Kemudian ada makhluk alam dewa yang dikuasai oleh Raja Dewa Wesawana tadi, temannya Raja Dewa Saka yang tadi saya sebutkan. Ini 4 Catu Maharajika. Raja Dewa Wesawana ini adalah raja dewanya para yaka. Makanya di dalam kalimat untuk mengundang para dewa itu, Yaka, Gandaba, juga para naga, mereka yang perkasa, Kumbanda, mereka yang perkasa. Ya. Silahkan datang untuk mendengarkan Dhamma. Dan mereka-mereka yang mengerti Dhamma sangat hormat sekali dengan Dhamma, membantu. Besok saya akan menguraikan Dhamma tentang kisah seorang upasika yang bisa ya, berkomunikasi dengan makhluk alam dewa. Besok malam ya, supaya penasaran. Besok sore, besok puja baktinya sore atau malam? Sore ya, jam 5, lebih sore, lebih awal. Ya, begitu. Jadi, karena besok adalah hari Kartini, saya akan mengangkat topik tentang upasika yang istimewa di zaman Sang Buddha. Ya. Nggak kalah ya, bukan mendiskreditkan yang pria-pria, tidak. Karena kemarin sudah cerita tentang yang pria, upasaka. Masih ingat siapa kemarin nama upasakanya? Raja Puku Sati. Ya, Raja Puku Sati. Sudah lupa ya, ingatannya lenyap ya. Ya, oke. Jadi banyaknya jumlah penduduk manusia ini ada lahir, mati itu sebagai bentuk ya kondisi dhammata yang memang karena masih adanya kemelekatan kelahiran di alam manusia. Jadi masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan alam-alam rendah yang lainnya, Bu Mega. Jadi walaupun dikatakan sulit, tapi kok yang lahir tetap banyak sih lah ya, banyak pun ini masih sulit. Di antara makhluk-makhluk yang lahir di alam menderita, alam dewa, Brahma, jauh lebih sedikit alam manusia, masih lebih sedikit alam manusia. Tidak ada sepersekiannya jumlah makhluk alam binatang dibandingkan alam manusia. Betul. Boleh dicek. Sekali kelahiran serangga itu berapa banyak? Itu serangganya masih semut misalkan. Semut ini ada berapa jenis? Ada semut hitam, semut merah, semut rangrang ya katanya tadi. Nah, semut yang kecil-kecil itu. Ya. Sekali lahir itu bisa ratusan telur. Ya. Belum kelompoknya kutu. Ya. Dari kutu anjing, kutu kucing, kutu jubah. Ya. Ada ya kutu loncat dan lain-lain. Dan itu makhluk-makhluk yang bisa punya potensi. Dari mana mereka lahirnya? Bukan selalu dari alam binatang saja. Bisa jadi yang dari alam manusia itu lompat ke sana. Betul tidak? Bisa. Yes. Ada pernah kisah cerita tentang 500 kelelawar yang lahir di zaman kehidupan Buddha, Kasapa atau apa ya kalau tidak salah. Mendengarkan Dhamma. Lalu lahir di zaman kehidupan Sang Buddha, jadi 500 biku. Akhirnya jadi arahanta. Ya. 500 kelelawar. Hanya mendengarkan Dhamma saja, nggak ngerti artinya itu apa. Hanya merasa melihat mendengarkan Dhamma itu suaranya Sang Buddha ini sangat syahdu sekali. Lalu lahir di alam dewa, nah begitu kelahiran di zaman Buddha Gotama, lahir sebagai 500 biku. Nah ini proses. Masih memungkinkan. Yang di alam bawah bisa naik, yang di atas pun bisa turun. Ya, istilahnya begitu. Ini bergantung dari upadana tadi, kemelekatannya.
tinggal melekati alam mana. Kalau melekati alam binatang, dengan karakteristik pikiran winyananya ini seperti binatang, ya dia jatuh di alam binatang. Kalau melekati alam peta karena karakteristiknya kemelekatan, keserakahan, lahir di alam peta. Nanti kalau melekatinya jana, lahir di alam Brahma. Melekatinya adalah kebajikan yang sangat kuat di alam dewa. Ya. Kalau manusia ini masih ada wisdom sebenarnya. Dan butuh banyak, walaupun sedikit. Makanya kelahiran di alam manusia itu lebih sangat sulit kalau kita nggak punya kebijaksanaan sekarang ini untuk lahir lagi di alam manusia. Belum tentu Ibu Bapak. Jauh lebih mudah jatuh. Orang itu kalau mau naik ke gunung, usahanya harus lebih besar ya. Betul? Untuk mau tetap bertahan di alam manusia ini, kita butuh usaha yang lebih besar. Usaha memunculkan kebijaksanaan. Tapi kalau turun, mudah atau gampang? Mudah atau sulit Ibu Bapak? Nah, tinggal menggelinding saja jatuh sudah. Sama untuk berbuat jahat itu nggak usah diajari. Berbuat buruk tidak perlu diajari. Udah langsung bisa. Karena kita sudah membawa bibit kemelekatan terhadap keburukan itu kuat sekali. Tapi kalau mereka punya bibit kebijaksanaan, kebaikannya kuat, nah ini nanti minimal bisa lahir di alam manusia. Nah, begitu ya Bu Mega ya. 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 Oh. Betul? Bisa. Bisa. Bisa, bisa. Ya, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya, ya. Ada lagi yang mau tanya? Yang di belakang paham tadi? Pertanyaannya Bu Mega paham yang di belakang? Hah? Wah, sedang berpikir keras ya? Ya, enggak apa-apa. Minimal bingung saat ini, tapi mendapatkan pencerahan nanti begitu ikut lagi ya. Oke, baik. Cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, boleh. Iya, silahkan, Romo. Ini sila. Kalau kita lihat juga, kebanyakan dari umat awam ini sekarang, mereka terobsesi, lebih cenderung terobsesi dengan kelahiran kedepannya di alam dewa. Sebagaimana kita sadari bahwa satu alam di atas tingkatan alam manusia ini, di alam satu maharajika itu kita lihat perbandingan waktunya kan satu hari di alam dewa satu maharajika sama dengan 50 tahun kehidupan di alam manusia. Betul. Nah, seandainya level kita di kehidupan kita yang akan datang, kita berpuna bahwa terlahir di alam dewa satu maharajika, itu kan umur alam dewa kan panjang. Jadi setelah kita terlahir di alam dewa itu, kemudian kita jatuh lagi. Nah, di alam yang lain, mungkin kita tidak berjodoh lagi dengan Dhamma. Bahwa kalau kita lihat juga kan umur Dhamma sekarang kan masih sekitar 2400 tahun lagi. Nah, berarti cuma 50 hari loh di alam dewa. Sudah meninggal di sana, lahir di sini tidak ketemu Dhamma lagi. Betul. Jadi kalau saya pikir juga alangkah baiknya juga kita beradi tanah untuk yang kehidupan kita yang akan datang tetap lahir di alam manusia, berjodoh dengan Dhamma. Nah, itu untuk memperkuat adi tanah seperti itu gimana? Oh. Ya, memperkuat aditananya untuk lahir di alam manusia, maksudnya ya. Saya pikir tadi sudah mau beraditananya, semoga tidak lahir lagi. Ya. Oke. Ya, enggak apa-apa. Tapi itu adalah satu pemikiran yang baik, ya, pemikiran yang baik. Artinya kenapa? Karena memang melihat begitu sangat sulitnya lahir di alam manusia untuk melihat Dhamma, untuk mengerti Dhamma, bahkan juga
menembus dhamma di alam manusia ini tidak mudah. Nah, kita harus mengkondisikannya begitu. Karena kelahiran itu sebenarnya adalah pengkondisian. Kita lahir itu sebenarnya pengkondisian dari apa? Dari kualitas batin kita sendiri. Begitu. Kita mau lahir di mana itu bergantung pada sebab-sebab dari kualitas batin kita sendiri. Kalau mau aditananya kuat, lakukan itu intensitas yang kuat setiap saat atau setiap hari, begitu. Maka itu dikatakan sebagai tekad yang kuat. Begitu tekad itu diulang, ulang, gitu ya. Bahkan diceritakan kalau ibu bapak mempelajari tentang Abhidhamma, ya, dalam satu momen getaran pikiran itu kan proses bekerjanya ada 7 getaran pikiran. Yang ketika ini satu jentikan jari saja, itu prosesnya berapa ratus juta ya getaran pikiran yang muncul. Artinya aditana ini membantu proses bekerjanya pikiran kita terus berada di situ. Begitu. Jadi getaran pikiran ini seperti halnya ibu bapak memukul gong di dalam pikiran ibu bapak. Ya. Gong itu pertama kali dipukul suaranya deng gitu. Tapi masih ada gaungnya, begitu, gemanya masih ada. Nah, aditana ini mungkin sifatnya hanya sebentar gitu. Tapi kalau ini terus bekerja dalam kualitas batin kita, ini masih bawa potensi getaran-getaran itu. Makanya kita masih bisa lahir karena kapasitas getaran itu belum selesai, tuntas. Begitu. Nah, yang selesai bagaimana? Yang padam, yang sudah tidak ada lagi tanha, yang sudah tidak ada lagi kemelekatan terhadap bahwa upadana. Maka mereka selesai dalam urusan kelahiran. Untuk kemenjadian menjadi alam dewa, Brahma, manusia, atau bahkan di alam rendah. Ada salah satu kisah cerita yang baik ibu bapak. Saya pernah membaca satu buku yang ditulis, sebenarnya bukan yang ditulis, tentang biografi ya Acanli Damadaro. Ya, buku biografi. Bukunya tidak terlalu tebal. Dulu saya dapat dari Wihara Bodhigiri, ya Bante Utamo. Ya. Beliau di buku tersebut sebenarnya beliau menceritakan aditananya untuk menjadi seorang sama Sang Buddha. Sama Sang Buddha. Ya. Jadi, tetapi begitu menjadi seorang biku, ibu bapak, beliau itu melihat duka sangat jelas sekali. Melihat duka itu begitu sangat kuat sekali dalam batinnya. Bahkan melihat bahaya kelahiran itu jauh lebih mengerikan. Ya. Lalu apa? Beliau mencabut tekadnya menjadi seorang sama Sang Buddha. Apa tekadnya? Ingin terbebas di kehidupan ini juga. Sudah tidak mau lahir lagi. Kenapa? Karena begitu sangat sulitnya potensi kelahiran di alam manusia itu. Artinya, kalau kita tadi mencerna, lahir di alam Catu Maharajika saja, 1 hari di sana itu 50 tahunnya di sini. Kalau usia Dhamma itu baru hanya bisa bertahan sekitar 2400, ya cuma 50 hari di alam Catu Maharajika. Itu kalau di Catu Maharajika, kalau kita lahirnya di Tawatimsa, nah lebih lama lagi, cuma berapa hari di sana. Nah, makanya cuma 24 hari ya malahannya. Seperti itu. Nah, begitu sangat kompleksnya. Maka kita yang sekarang ini lahir di alam manusia, jangan menyia-nyiakan kesempatan kita sudah mengerti Dhamma yang begitu sangat dekat ini, mendalam ini, harus kita gunakan. Bukan berarti melarang ibu bapak punya kebajikan yang besar, tidak sama sekali. Tapi sejauh apa yang kita bisa optimalkan di kehidupan ini, potensi-potensi resiko-resiko duka yang akan muncul itu sebaiknya dituntaskan. Karena itu tujuan dari Dhamma diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Tuntas, selesai dari duka. Artinya mati yang beneran, tidak mati yang pura-pura.
Ibu bapak kan selama ini masih mati pura-pura ya. Tahu nggak mati pura-pura maksudnya? Iya, mati tapi lahir lagi, mati lahir lagi itu namanya mati pura-pura, nggak mati sungguhan. Masih mau mati lagi, masih mau lahir lagi, mati lagi begitu. Nah, kalau menjadi seorang Arya Arahanta sama Sang Buddha sudah tuntas, sudah padam, tidak ada potensi kelahiran lagi, begitu. Nah ini kalau kita masih punya kuat sekali ya keinginan untuk lahir di masa kehidupan Buddha, karena memang Buddha itu tidak hanya sama Buddha Gautama ini, walaupun ajaran Buddha ini nanti lenyap, ya dalam artian bukan lenyap, Dhamma ini bukan lenyap sih sebenarnya, tapi sudah tidak diingat lagi, dilupakan oleh orang-orang yang tidak bisa punya potensi untuk mengerti Dhamma. Nah, nanti akan muncul lagi Dhamma ini ditemukan lagi oleh siapa? Oleh para Paceka Buddha, oleh sama Buddha berikutnya. Begitu. Dan ini kurun waktunya juga masih sangat lama sekali. Lama sekali. Ya memang tidak perlu ditakutkan juga lahir di alam Brahma, karena kurun waktunya panjang. Itu pun juga karena kualitas batin yang luar biasa, luhur, ketenangan batin yang luar biasa luhur dari aspek-aspek pengembangan samadhi. Tetapi resikonya itu, kalau pas gaungnya, getaran dari gongnya tadi itu, gong yang pas suara-suara yang bukan kebajikan, gaungnya wipaka karma dari pukulan kuat dari perbuatan buruk kita, lahirnya di mana Ibu Bapak? Di alam rendah. Dan itu sangat-sangat melelahkan. Ya, melelahkan. Samsara ini begitu melelahkan, Ibu Bapak. Jangankan Ibu Bapak melihat kelahiran, melihat pikiran sendiri Ibu Bapak yang muncul lenyap, menghimpit terus-menerus itu. Baik itu yang pikiran baik ataupun pikiran yang tidak baik. Itu sudah sangat melelahkan. Apalagi siklus kelahiran ini. Gitu. Ya. Makanya kita jangan berpuas hati. Kalau kita belum benar-benar bebas, atau minimal sotapana aja, harus berjuang Ibu Bapak. Harus berjuang. Betul. Ya. Gitu. Supaya menjadi seorang Arya. Dan kita harus yakin, jangan meremehkan diri kita sendiri juga. Kita harus yakin bahwa kalau kita itu praktik dengan sungguh-sungguh, saya bisa mengerti Dhamma ini dengan benar, dengan baik. Dan semua orang punya potensi itu, kalau mereka mau berjuang. Ya, mau waspada bisa. Tapi kalau mereka masih terbuai pada kelengahan, ya akan tetap berada pada kualitas putujana. Dan jangan bangga dengan putujana. Sila, saya kan masih putujana. Enggak, jangan seperti itu. Harus berjuang. Harus berjuang. Tidak ada kesempatan. Besok mati. Anggap besok mati. Kalau kita bicara besok mati, kita harus menggunakan nafas kita yang terakhir ini untuk tetap sadar gitu. Ya, betul. Ajewa kecamatapang tadi malam itu. Yojanang maranang suwe, berusahalah hari ini juga. Siapa tahu kematian ada di esok hari. Karena tidak ada tawar-menawar dengan Raja Kematian ini. Mau Ibu Bapak sogok dengan karma baik, kebajikan, dengan mantra, dengan kekayaan, tidak bisa. Kalau mati kesempatan hilang. Begitu mati lahirnya ini loh yang bahaya. Yang harus diwaspadai ini lahirnya ini yang menakutkan. Kemana? Nggak tahu. Begitu tidak tahu, tiba-tiba, loh kok saya kok di kandang babi, misalkan gitu lahirnya. Kok di kandangnya dogi, misalkan begitu. Menderita, sudah menyesal, sudah mau menyesal melewati itu dulu. 13 tahun lahir di alam binatang, 15 tahun lahir di alam binatang, melewatkan. Dan belum tentu bisa naik lagi kalau nggak punya kebajikan lagi. Gimana caranya? Sulit Ibu Bapak. Begitu lahir di alam rendahnya untuk naik lagi sulit sekali kalau kita tidak punya kebajikan. Melelahkan itu.
betul-betul itu melelahkan sekali. Ya, makanya kita harus punya semangat untuk bisa praktik dhamma dengan baik di kehidupan sekarang ini, karena punya kesempatan lahir sebagai manusia. Ya. Nah, itu. Semoga tercapai cita-citanya. Ya, satu. Ya. Ya.